Terima kasih. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita sambut firman Tuhan bersama-sama dengan katakan amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih banyak. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita. Oke, ngomong ke kanan kirinya, senang melihat Anda sehat, diberkati dan disertai Tuhan. Ya, kasih senyum kalau Anda berkata saya orang yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai saya. Puji Tuhan. Bapak Gembala meminta saya untuk menggantikan beliau. Tadi pagi dan sore ini berkhotbah karena kondisi kesehatan beliau. Dan kita berdoa beliau akan terus mengalami berkat kesehatan. Ya, sehingga pada minggu-minggu mendatang beliau bisa berkhotbah untuk kita semuanya jemaat Tuhan yang ada. Tema sore hari ini kita akan bersama-sama masuk di bulan September 2025. Dan 2025 ini kita akan belajar bagaimana kita diingatkan. Apakah sepanjang tahun ini, khususnya dari Januari sampai bulan Agustus masuk bulan September, visi di gereja ini untuk berpikir orientasi membangun SDM, sumber daya manusia seluruh jemaat tanpa terkecuali, nggak berfokus mengenai jumlah berapa banyak orang. Walaupun waktu kita kerjakan SDM kita semakin ke arah jauh lebih maju di dalam iman kepada Tuhan, jauh lebih cinta kepada Tuhan, Tuhan juga memberikan bonus untuk kita semuanya. Ya, bonusnya apa? Nanti kita akan dengar waktu pengumuman dengan akan ada rencana tanggal 10 hari Rabu besok. Ya. Dan sore ini kita akan belajar bersama-sama untuk mencari tahu aku ini sudah berubah atau belum. Dan apa yang Tuhan mau buat kita. Karena tema sore ini berbicara be transform. Artinya berubahlah. Mari bersama dengan saya bahasa Indonesianya. Berubahlah. Oke, boleh saya dengar yang di sebelah kiri saya? Oke, dari mimbar ini berkata berubahlah. Yang di sebelah kanan mimbar saya katakan berubahlah. Dan kita semua berkata berubahlah. Kata ini bukan kata hanya sebuah kata biasa. Be transform, berubahlah adalah kata seru. Ada penekanan di situ. Dan penekanan yang Tuhan mau kita dengar, berubahlah hidupmu. Berubahlah segala hal yang terjadi dalam hidupmu. Dasarnya di Roma 12 ayat yang kedua. Rasul Paulus kepada jemaat Roma, ia berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Berubahlah dengan pembaharuan budimu. Akal pikiranmu, dari rohmu, hubunganmu dengan Tuhan, berubahlah. Dan saudara kita mengerti, perubahan tidak bisa menuntut dari orang lain. Perubahan berubah harus dimulai dari diri saya. Dimulai dari pribadi Bapak, Ibu, Saudara. Mau lihat sesuatu di link kita, di circle kita berubah. Pasangan hidup kita
orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita di mana Tuhan menempatkan kita berubah. Tuhan berkata sore ini, harus dimulai dari dirimu. Harus dimulai perubahan itu dari diri sendiri. Ya. Beberapa waktu ini kalau Bapak Ibu melewati Jalan Sumberjo dari rumah masing-masing dan sampai di tempat ini, mungkin beberapa di antara kita mulai melihat ada sesuatu yang berbeda di Jalan Sumberjo. Apa itu? Bapak RT kita, Pak Yono, dan juga beberapa masyarakat di sini menginformasikan kepada Bapak Ibu Gembala. Oke. Bu Moy, oke, karena ada 1 dan 2 hal yang kami berpikir mohon izin sekarang warga di Sumberjo menambahkan polisi tidur. Oke, yang dulu cuma 2 sekarang jadi 4. Ya, lalu tahu ya Bu, maksudnya untuk apa? Oh ya Pak. Ya pasti saya ngerti maksudnya apa Pak Yono, Pak RT kita. Lalu beliau tahu persis supaya enggak banyak yang mengebut-ngebut karena ini kita jalan kampung. Ya, rupanya kita cukup disorot tentang hal ini. Karena beberapa masyarakat yang tua-tua khususnya karena mengikuti perjalanan gereja kita. Sejak kita membangun gereja ini tahun 1994. Lalu kemudian kita menggunakan sampai hari ini, perkembangan zaman yang ada banyak dikeluhkan oleh para orang tua di masyarakat kita. Sudah mulai berubah. Salah satu yang disorot adalah tata krama sopan santun kita. Ya, saudara, saya mengerti kita tinggal di budaya lingkungan Jawa. Saya ini walaupun orang turunan Tionghoa, saya harus ngomong dengan berbangga, ya. Saya ngerti aksara Jawa. Ya. SMP saya banyak nilai, mendapat nilai hampir sempurna, 100 karena pinter aksara Jawa Hono Coroko. Nah, ada satu yang perlu kita mengerti, ya. Kata apapun dari Hono Coroko Doto Sawolo, Monggo Botongo, aksara Jawa. Begitu bagian kata itu ada satu kata terakhir yang hurufnya itu mangku. Ya, pangku. Maka apapun juga kata dalam aksara Jawa langsung mati, nggak bisa dibaca. Ya, langsung mati karena nggak bisa dibaca. Dan guru bahasa Jawa saya, beliau memberikan nasihat buat kami. Pada waktu saya remaja SMP, ya, filosofi Jawa. Ya, apapun, siapapun, orang itu bisa orang kaya, bisa orang besar, bisa orang biasa, sederhana. Kalau orang Jawa itu dipangku. Kata dipangku itu artinya dihormati, dihargai, dimanusiawikan. Lalu guru saya berkata, apapun yang kamu minta pasti diberikannya. Budaya ini, inilah yang ada dari salah satu suku Jawa. Makanya Bapak Ibu Gembala kasih contoh. Kami naik mobil lewat kampung, lewat masuk gereja kita. Kalau saya tahu ada tetangga walaupun tidak kenal kanan kiri yang ada di Jalan Sumberjo. Saya suka untuk membuka jendela. Dan saya selalu menyambut dengan kata ini. Sugeng sonten, monggo. Ya. Makanya jujur kehadiran kita di tempat ini buat masyarakat di daerah Merican, Kelurahan Gendongan, dikenal. Gereja ini
gereja yang ramah, yang menghargai tetangga-tetangga sekitarnya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya. Saya mau daerah ini berubah. Karena kalau belajar tentang latar belakang daerah Merican ini, kalau Anda orang asli, Salatiga ngerti. Waktu papi mami masih pertama kali tinggal di Merican, tahun 1994. Jujur banyak orang berkata, kok kontrak rumah, kok tinggal di Merican. Dan kami mengerti istilah itu yang dikemukakan kepada kami. Karena lingkungan pada waktu itu. Di jalan depan, jangan berharap jam 7, setengah 7 bisa lewat dengan aman dan nyaman. Karena kita akan ketemu banyak orang yang mabuk di situ. Banyak orang yang lakukan hal-hal yang bisa membuat masyarakat tidak aman dan nyaman. Dan satu tekad Bapak Ibu Gembala, kenapa kami ditempatkan di sini? Kenapa gereja ini ditempatkan di sini? Dan Tuhan tetap dengan firman-Nya, berubahlah. Waktu kamu berubah, maka sekelilingmu juga akan mengalami perubahan. Dan itu sudah terbukti. Karena ada banyak yang terjadi. Makanya kita di tempat ini cukup disegani dan dihormati. Karena Tuhan kita permuliakan lewat perubahan demi perubahan ke arah jauh lebih baik bagi kita dan pekerjaan Tuhan di depan. Yuk ngomong ke kanan kirinya, tetap jadi jemaat yang ramah terhadap lingkungan. Ayo tetap ngomong ke kanan kirinya. Oke. Tetap jadi jemaat yang ramah terhadap lingkungan kita. Nah, kadang untuk berubah, banyak orang hanya fokus kepada eksternal. Apa yang diminta dari orang lain untuk berubah. Kita menuntut pasangan kita berubah. Kamu berubah, baru aku berubah. Anak-anak menuntut orang tua berubah. Ya Anda orang tua yang harus berubah supaya saya anak berubah. Atau sebaliknya. Orang tua yang menuntut anaknya berubah-berubah gitu loh. Supaya papa dan mama berubah. Kadang kita menuntut sebagai pegawai, pimpinan kita berubah. Supaya saya juga berubah. Orang begitu fokus kepada eksternal. Dan Yesus pernah berkata dalam salah satu bagian, kamu melihat selumbar di mata saudaramu. Kamu menuntut saudaramu berubah. Padahal balok di matamu, gajah di pelupuk matamu, kamu gak lihat. Karena kecenderungan apa? Manusia fokus. Perubahan itu diminta di luar dari dirinya. Hari ini kita akan dengar. Apa kata Alkitab? Perubahan, berubah. Be transformed, berubahlah. Harus dimulai fokus internal. Dimulai dari diri sendiri. Efesus 4 ayat 22-23. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu. Harus menanggalkan manusia lama. Yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dengan jelas Rasul Paulus ngomong tentang hal ini. Tidak ada kata kita, tidak ada kata menunjuk kepada orang lain. Tapi Efesus 4, 22-23 dengan jelas berkata,
mau lihat perubahan terjadi buat hidup di sekelilingmu, kamu, saya, mari katakan bersama dengan saya, aku. Lalu kita tepuk dada, aku. Ya, mari. Tadi pagi saya meminta jemaat yang hadir nunjuk kepada Ibu Gembala. Oke, sore ini juga saya akan minta Bapak Ibu, tidak usah takut, tunjuk saya. Bilang begini, Ibu Gembala berubah. Hah? Siap ya? Tunjuk saya ya. Mari mulai, 1, 2, 3. Ada beberapa orang yang cuma ngomong Ibu Gembala berubah tapi tidak nunjuk saya. Oke ya? Sekali lagi saya minta, oke, ini 2 bangku yang dipenuhi sore ini dan akan makin dipenuhi jiwa-jiwa dalam ibadah minggu sore, ya. Sekarang tunjuk saya, benar-benar nunjuk saya, jangan takut untuk nunjuk, kasih kesempatan nunjuk kok ya. Oke, bilang Ibu Gembala berubah. Makasih, saya akan lakukan. Ya, saya akan lakukan. Terima kasih saya diingatkan, saya harus berubah. Ya. Nah sekarang saya ganti. Mau lihat perubahan dari hidup saya. Mau lihat perubahan dari orang-orang di lingkar. Paling dekat dengan kita. Keluarga kita, pasangan kita, anak orang tua kita. Pemimpin kita, bos kita. Apapun itu. Mari sekarang tepuk dadanya sekali. Aku yang mulai berubah. Katakan amin. Aku berubah, maka sekelilingku juga akan berubah. Amin. Kalau tidak percaya praktek. Oke, keluar masuk Jalan Sumberjo. Yang kita dulu biasa pokoknya naik motor greng-greng. Atau naik mobil nggak pernah buka. Walaupun ada tetangga yang lagi duduk mulai praktek. Dibuka itu jendelanya mobil. Sepeda motor yang biasa ngung. Ini naiknya pelan-pelan. Lalu ada orang duduk. Siapapun dia, monggo. Selamat sore. Selamat siang. Anda berubah. Lihat masyarakat di sekeliling kita juga akan berubah. Mereka akan berkata, ini memang jemaat JKIKK ini memang anak-anak Allah yang luar biasa. Amin. Nah, fokuslah internal. Dari mana kita mengalami perubahan? Dimulai dari proses pembaharuan rohani kita, roh kita, bukan berbicara mengenai Roh Kudus dalam Efesus pasal 4 ayat 22 dan 23. Pembaharuan dari semua yang disebut akal budimu. Pembaharuan di dalam roh dan pikiranmu. Sebuah proses yang kita akan ikuti untuk mengalami pembaharuan roh setiap kita dan pikiran kita. Supaya kita dapat membedakan mana yang baik, jauh lebih baik. Mana yang lebih maju, jauh lebih maju. Sehingga betul-betul Kristus Yesus Tuhan kita dipermuliakan dengan perubahan yang terjadi buat hidup kita. Ada satu contoh yang kita akan pelajari dari seorang pribadi. Orang ini dikenal di sekolah minggu di gereja anak, guru-guru gereja anak, guru sekolah minggu selalu waktu menceritakan tentang kisah orang ini selalu membuat anak-anak berimajinasi tentang orang pendek. Sakius. Ya. Dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Saya hanya akan bacakan beberapa ayat. Dari ayat 2. Di situ ada seorang bernama Sakius. Kepala pemungut cukai. Oke. Ini orang punya jabatan
Ini orang disegani oleh anak buahnya karena dia jadi pemimpin. Dan ia seorang yang kaya. Oke. Jelas sekali kita akan pelajari tentang sosok Zakius. Punya jabatan, oke, orang yang dikenal dan terkenal di lingkungannya di Yeriko. Sekaligus ia orang kaya. Ada gula, ada semut. Orang model Zakius pasti banyak orang pengen dekat dengan dia. Doa saya, Bapak, Ibu, Saudara dan saya juga akan menjadi orang yang mengalami perubahan finansial. Anda akan mengalami juga seperti Zakius, diberkati dan menjadi kaya. Oh, sedikit saja yang pengen, yang tidak pengen diam saja. Yang pengen diberkati seperti Zakius, kaya, diberkati oleh Tuhan, dipromosikan, terkenal. Katakan amin. Wah, anak kita begitu antusias. Amin. Ya. Sekarang perhatikan ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia nggak kenal Yesus. Tapi dia dengar, ada sosok pribadi yang namanya Yesus. Dan hari itu masuk kota Yeriko. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Oke. Tapi semua orang yang melihat hal itu, saya lewati ayat 7. Sampai kemudian dia naik ke pohon ara. Dan Yesus waktu lewat Zakius turun. Ya. Wah, luar biasa kalau baca ayat ini. Yesus itu tahu persis loh siapa saya dan saudara. Dia tahu nama Anda masing-masing loh. Oke. Orang bisa tidak tahu, lupa nama Anda. Tapi Tuhan Yesus Kristus tahu persis hidup kita masing-masing. Di surga dia berdoa untuk saya dan saudara. Dia kenal Anda dan saya. Siapa yang kasih tahu Yesus? Zakius turun. Tapi kita bisa belajar. Yesus kenal Zakius. Dia turun. Lalu kemudian Zakius ngomong, mari mampir ke rumahku. Ayat 7. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, iya Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Artinya masyarakat di kota Yeriko kenal persis. Zakius bukan orang baik. Zakius orang yang dipandang oleh masyarakat pada waktu itu. Orang ini brengsek. Makanya mereka bersungut-sungut. Kenapa Yesus mau mampir rumahnya Zakius? Kenapa Yesus mau masuk rumahnya Zakius? Tapi sekali lagi kita bisa belajar ini. Tuhan kita menerima kita apa adanya. Sama seperti dia menerima Zakius apa adanya. Lalu terjadilah ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Masih ingat khotbah? Kita semua oleh iman kepada Yesus Kristus menjadi bagian daripada Bapak Abraham. Dan berhak untuk menerima janji Abraham bagi setiap kita yang percaya. Zakius pun Yesus ngomong, dia anak Abraham. Nah, mari kita akan coba lihat apa sih yang terjadi dengan Zakius. Sebelum, before kita ngerti. Dia seorang pemungut cukai.
Yang maaf, sama seperti era Sakius, arogan. Ya, dia pejabat, arogansinya kuat banget. Dia kaya. Gak sembarang dia ketemu orang. Gak sembarang dia bisa terima orang. Ada batas, ada gap antara Sakius dengan masyarakat yang ada di Yeriko. Profesinya sebagai pemungut cukai itu praktek pemerasan, memeras kekayaan. Mengambil pajak. Saya waktu menyiapkan ini sejak kemarin, saya diingatkan Sakius ini seperti apa yang terjadi hari-hari ini. Yang membuat di negara dan bangsa kita bergejolak. Merasa masyarakat tidak adil dalam kondisi-kondisi yang terjadi. Sakius seperti orang-orang yang dianggap tidak adil itu tadi. Karena ia menarik pajak dan dia tidak peduli apa yang terjadi dengan orang-orang yang dipungut pajak. Yang penting aku dapat mengeruk kekayaan, memeras mereka. Itu Sakius. Dan kita ngerti kenapa dia kaya. Fokus hidupnya mementingkan diri sendiri. Yang penting aku dapat kekayaan. Yang penting aku dapat penghasilan. Yang penting pemerintahan Romawi akan memberikan gaji yang cukup besar kepadaku. Itu hidup Sakius. Ya? Itu hidup Sakius. Sekarang kita memahami ya kenapa banyak masyarakat di Yeriko waktu Yesus mampir ke rumah Sakius bersungut-sungut. Kok dia mau ke tempat orang berdosa? Karena kita ngerti sekarang, itulah Sakius. Sampai Yesus berkata, Sakius turunlah. Aku akan mampir ke rumahmu. Hari itu dia ngalami perjumpaan dengan Kristus. Dan mengalami apa yang Alkitab katakan. Pembaharuan akal budi. Rohnya Sakius, manusia rohaninya Sakius, tapi juga pikirannya, akal budinya Sakius. Lihat, sesudah dia ngalami Tuhan, saya berdoa, gereja ini mengkhotbahkan dan khotbah di gereja ini tidak untuk meninabobokkan kita. Gereja ini berkhotbah apa yang Alkitab katakan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani berdiri atas kebenaran firman. Dan khotbah enggak sekedar khotbah. Khotbah itu dilakukan, dikerjakan oleh kita semuanya. Saudara, apa yang terjadi dengan Sakius? Dia sendiri yang mengambil keputusan. Tuhan, tadi kita membaca, mendengar bersama. Separuh, 50% dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Hei, siapa Sakius sebelumnya? Yang penting aku, yang penting aku. Yang penting aku kaya, makin kaya, semakin kaya. Gak peduli dengan orang-orang di sekitarku. Itu Sakius. Tapi sejak dia ngalami perjumpaan dengan Tuhan, berubah dia. Dan perubahan itu signifikan. 180 derajat. Kalau saya boleh ngamakan, kalau Tuhan berkata be transform. Berubahlah. Gak berkata tunggu ya Tuhan nanti. Kalau saya sudah umur sekian saya mau berubah. Nanti ya Tuhan kalau saya mengalami ini baru saya berubah. Enggak Bapak Ibu. Alkitab dengan jelas hari itu juga. Makanya Yesus berkata kalimat yang terakhir tadi. Dari Injil Lukas pasal 19 ayat terakhir ayat 9 kata Yesus kepadanya, hari ini
Perubahan itu tidak nunggu 5 tahun, 10 tahun. Hari ini waktu Zakeus ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan doa saya satu, semua kita di gereja ini, Anda ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebab itu yang membuat Anda dan saya bisa berubah. Kalau hanya sekedar kita ibadah KTP kita Kristen dan tidak ngalami Tuhan, saya yakin perubahan tidak akan seperti yang Zakeus alami. Signifikan. Dia loh yang berinisiatif. Mengambil keputusan. Ini loh separuh 50% dari seorang yang egois. Yang mikirin dirinya sendiri. Zakeus yang berkata, ini sekarang 50% akan aku bagikan kepada orang miskin. Memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Bahkan bukan hanya itu. Enggak ada konsep pemungut pajak. Apa yang sudah diambil, lalu yuk tak kembalikan kepada mereka yang aku rugikan. Enggak ada. Enggak ada. Bahasanya kalau saya boleh ngomong, begitu masuk kantong, keluar sudah sulit. Yang penting masuk. In, masuk, input. Output, no. Tapi lihat apa yang terjadi dengan Zakeus. Dia berkata, aku akan mengganti semua orang yang pernah kurugikan. Lihat ya, berubahnya luar biasa. Dan hari itu di Yeriko, mulai hari itu, dalam sejarah kota Yeriko, apa yang perubahan yang terjadi dalam hidup Zakeus, berubahlah hidup Zakeus berdampak positif untuk masyarakat dan kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Yeriko saat itu. Makanya seperti firman Tuhan katakan, saya berubah, aku berubah, maka link saya, orang-orang di sekitar saya juga pasti mengalami perubahan. Saya berubah, pasti pasangan saya juga berubah. Saya berubah sebagai orang tua, maka anak-anak saya juga akan mengalami perubahan. Saya berubah, maka gereja juga akan mengalami perubahan. Katakan amin untuk hal ini. Dan itu semuanya harus dimulai dari pembaharuan roh dan pikiran kita. Bapak Gembala sebenarnya beliau sudah siapkan khotbah. Ya, untuk pagi tadi dan sore. Udah dikirim ke Pak Pendeta Albert untuk disiapkan PPT. Makanya waktu beliau kemarin minta tolong gantikan saya khotbah karena kesehatan beliau. Saya membaca, saya pengen tahu apa sih yang Bapak Gembala dengan Tuhan dapatkan untuk dibagikan di tengah jemaat. Dan saya terberkati ada tulisan yang Bapak Gembala dan saya mau bagikan juga sore ini buat kita. Mari kita simak ini. Apa yang aku pikirkan akan mempengaruhi apa yang aku percayai. Zakeus berpikir, aku Zakeus orang kaya, pemungut cukai, aku gak peduli dengan orang lain. Yang penting aku menikmati kekayaan. Makanya dalam hidup Zakeus, apa yang dia pikirkan mempengaruhi apa yang ia percayai. Apa yang dia percaya? Yang penting aku kaya. Yang penting pemerintahan Romawi bayar aku gaji seleriku. Makin gede bonusnya makin gede. Apa yang aku percayai akan mempengaruhi apa yang aku katakan. Tadi saya sedikit menyinggung arogansi. Ngeremehin orang. Merendahkan orang.
Tidak memanusiawikan orang. Itu Sakius. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia berpikir, aku orang kaya. Aku pegawai pajak. Aku orang penting. Aku nggak peduli yang lain. Apa yang dia pikirkan mempengaruhi apa yang dia percayai. Apa yang dia percayai mempengaruhi apa yang dia katakan. Nggak heran loh. Kenapa orang-orang bersungut-sungut? Itu jelas itu. Sakius itu orang berdosa. Omongannya nyelekit. Omongannya selalu yang negatif. A priori. Selalu merendahkan orang. Itu Sakius. Apa yang aku pikirkan mempengaruhi apa yang aku percayai. Apa yang aku percayai mempengaruhi apa yang aku katakan. Apa yang aku katakan mempengaruhi tindakanku. Gak peduli dia terhadap masyarakat Yeriko. Gak peduli. Arogansinya tinggi banget. Dan tindakanku menentukan masa depanku. Tapi waktu Sakius mengalami berubahlah, be transformed. Sakius jadi berbeda. Apa yang dia kemudian pikirkan? Aku bisa punya harta berlimpah-limpah. Tapi buat apa? Kalau hubunganku dengan sesamaku jadi tidak baik. Hubunganku dengan saudaraku jadi tidak baik. Hubunganku dengan kawanku jadi tidak baik. Buat apa? Makanya kemudian dia berinisiatif. Saya akan bagikan harta saya separohnya buat mereka yang membutuhkan. Dari seorang yang egois. Menjadi seorang yang berkemurahan hati. Apa yang aku pikirkan mempengaruhi apa yang aku percayai. Apa yang aku percayai Sakius. Sejak dia ngalami Tuhan berkata. Buat apa? Punya semuanya. Tapi tidak berdampak buat sekeliling. Apa artinya? Mempengaruhi perkataannya. Mempengaruhi tindak tanduknya. Dan Anda tahu apa yang dia lakukan menentukan kisah hidup Sakius selanjutnya. Karena sejak itu berubah masyarakat Yeriko punya image pandangan terhadap Sakius. Jelas ya? Makanya Rasul Paulus katakan, kamu mau lihat perubahan? Kamu bahkan akan mau melihat musuhmu, orang yang membenci kamu, orang yang gak suka kamu, menjadi orang yang mencintai kamu. Kamu harus berubah. Kamu gak bisa menuntut orang berubah, kamu dulu yang berubah. Aku dulu yang berubah. Aku berubah, maka sekelilingku pasti berubah. Amin. Apa yang aku pikirkan akan menentukan masa depanku. Berpengaruh loh. Pembaharuan budi, pikiran. Makanya saya harus ngomong apa yang Alkitab ngomong. Isi pikiranmu dengan pikiran Kristus. Apa yang berkenan, apa yang suci, apa yang kudus, apa yang menyenangkan hati Bapa. Isi pikiranku dan pikiranmu dengan semua hal yang berasal dari Kristus. Katakan amin. Jangan diisi pikiran ini dengan hal-hal yang jorok. Dengan hal-hal yang negatif. Apa yang Anda pikirkan, Anda isi di pikiran ini. Yaitu yang terekspresi keluar nanti dari omongan kita.
dari sikap kita, dari tindakan kita. Dan itu sangat menentukan masa depan perjalanan hidup kita. Tadi pagi saya nyinggung. Aku was-was, aku khawatir. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Betul. Karena Yesus 2000 tahun yang lalu ngomong itu. Tadi saya sengaja tidak masuk dulu saya di mobil sebelum masuk gereja. Karena saya ada sesuatu berita yang barusan dikirimkan dari salah satu rekan di Israel. Malam ini waktu saya cek tadi, waktu Indonesia Barat, kalau Bapak Ibu Saudara nanti mau, silahkan. Ada gerhana bulan penuh nanti. Di Israel lagi nunggu, blood moon, bulan merah darah, karena gerhana matahari. Dan waktu saya cek tadi di Badan Meteorologi, sekitar hampir jam 1 dini hari. Nanti malam dini hari. Kalau Anda mau keluar dari rumah. Karena saya tahu udara cerah. Ya, coba lihat apa yang jadi. Supaya kita bisa belajar tentang tanda-tanda alam. Apa yang Yesus katakan. Semua mengarah kepada kedatangan Yesus kali kedua. Yesus sudah ngomong. Nanti kamu akan lihat tanda-tanda di langit. Hal-hal yang mungkin belum pernah kita lihat, pikirkan. Tapi Yesus ngomong, kamu akan lihat nanti. Makin lama, bukan hanya gempa bumi. Sekarang skala gempa bumi di banyak tempat. Cuma tidak hebat. Belum hebat. Kalau saya boleh ngomong belum hebat. Karena 3,3 skala Richter. 3, 4. Tapi BMKG Indonesia pun mencatat. Bahkan ada satu dari satelit dari dunia ini. Dari situ saya juga dapat informasi. Skala gempa bumi itu makin meningkat loh. Gak hanya hitungan hari, bisa hitungan jam. Dan Yesus sudah ngomong, kamu akan tahu itu. Nanti menjelang kedatanganku, kamu akan dengar gempa di mana-mana. Bulan menjadi darah. Dan nanti malam, dini hari. Kita di Indonesia, bahkan bukan di Indonesia, seluruh dunia bisa lihat itu. Karena tadi saya baca dari prediksi yang ada, sudah para orang-orang yang berkompeten pada bidangnya. Berkata, kemungkinan di seluruh dunia, hari ini, tanggal 7, besok tanggal 8, tapi bulan darahnya tanggal 7, dini hari nanti. Di Israel teman saya berkata, Ibu Moy, Abuni, kami di Israel, di Yerusalem, semua orang-orang Israel lagi banyak berdoa di sinagog. Karena apa yang terjadi dengan tanda-tanda alam. Makanya Bapak, Ibu dan saya, mari ngapain loh pikiran kita ini diisi terus dengan hal yang negatif. Hal-hal yang bisa merusak kita dan menentukan masa depan kita. Kenapa pikiran kita diisi dengan banyak kekhawatiran tentang hidup? Bukankah Yesus berkata, serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Burung di udara saja aku pelihara, masa aku tidak pelihara kamu? Engkau biji mataku, engkau anak-anakku. Kata Tuhan seperti itu. Amin. Kenapa kamu khawatir, was-was? Sampai kamu gak bisa tidur. Tuhan berkata kesusahan hari ini cukup hari ini. Besok ada kesusahannya sendiri. Tapi kesusahan hari ini Tuhan janji, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Aku menyertai kamu. Yang percaya katakan amin. Saya harus ngomong Bapak Gembala,
Beliau belum sempat khotbah, belum sempat menyinggung. Tapi waktu beliau ambil waktu, beliau sharing dengan saya sebagai istrinya. Beliau ambil waktu doa puasa 1 minggu di Taman Doa Apius. Salah satu berdoa buat jemaat, buat Bapak Ibu Saudara. Buat apa yang Tuhan mau kita kerjakan di tahun-tahun di depan. Salah satu Bapak Gembala ngomong gini. Yang harus dibangun dalam seluruh jemaat ini. Punya relation dengan Tuhan. Gak cuma sekedar orang Kristen. Tapi punya hubungan dengan Tuhan. Makin kenal begitu dekat dan akrab Tuhan dalam hidup kita. Maaf, tantangan gak bisa dipungkiri. Coba cek kita masing-masing. Berapa jam yang Anda gunakan untuk ngulik handphone Anda. Kepo, mau tahu ada kegiatan apa di mana-mana. Mau kepo tentang tahu pribadi orang dan ini. Berapa jam yang Anda gunakan? Dan pertanyaannya, berapa menit yang Anda gunakan untuk baca Alkitab di sini? Untuk dengar Tuhan ngomong apa? Rema, firman yang menjadi rema. Gimana bisa kuat menghadapi tantangan? Kamu gak dapat rema. Kenapa gak dapat rema? Tuhan ngomong apa? Karena yang diisi pikiran kita, roh kita, semua hal yang ada di handphone ini. Dan prosentasinya lebih banyak. Tuhan ngomong apa buat kamu? Nggak ngerti ya, Tuhan ngomong apa? Bapak Ibu, bukan waktunya lagi. Anda dan saya menyadari betul seperti doa saya tadi. Kita nggak bisa apa-apa kok kalau nggak gantung nih hidup penuh-penuh kepada Tuhan. Betul? Kenapa kamu dipenuhi khawatir? Aku sakit, aku lemah. Aku nggak kuat. Karena yang diisi di pikiranmu, di rohmu. Oh, dilalah ketemu teman-teman, tumbuh ala tutup. Podo koncone, orang yang khawatir, orang yang cemas, orang yang juga ngomongnya selalu negatif. Tentang hidup, tentang perekonomian, tentang finansial, tentang apapun. Kita nggak bisa maju, memang Indonesianya kayak begini, bla bla bla. Ya. Wah, tumbuh oleh tutup. Cocok banget. Anda pulang, temanmu pulang, percaya satu. Anda jantungmu deg-degan, makin deg-degan. Kenapa? Ya koncoku tadi bilang, temanku bilang, memang sulit, memang susah, memang gini-gini. Ya memang susah. Apa yang Anda pikirkan mempengaruhi apa yang Anda percayai. Apa yang Anda percayai mempengaruhi apa yang Anda katakan. Apa yang Anda katakan mempengaruhi tindakan Anda. Dan tindakan kita mempengaruhi masa depan hidup kita. Masa depan apa? Jangan harap masa depan dengan berkat Abraham atas kita. Tapi masa depan suram. Karena kita beri kesempatan banyak. Pikiran kita diisi dengan semua hal yang negatif itu. Be transformed. Berubahlah. Karena Tuhan tetap dengan firman-Nya. Yesus berkata. Dalam bulan Agustus kita dengar ini. Aku datang supaya semua Bapak, Ibu, Saudara dan saya memperoleh hidup. Dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Itu yang Tuhan inginkan buat Anda dan saya. Tuhan tidak bedakan kita. Allahku dan Allahmu sama. Tapi bagaimana apa yang Anda percayai tentang Tuhan. Yang Anda pikirkan tentang Tuhan dan hidup Anda yang positif. Itu yang mempengaruhi berkat Tuhan atas hidup kita masing-masing.
masing-masing. Tadi siang saya melepas seorang keluarga Katolik, suami istri. Sejak kemarin memang minta untuk mampir. Beliau yang Tuhan pakai memberkati gereja kita dengan AC. Beliau orang Katolik. Tadi didampingi Egi. Egi di mana ya ini? Ada di sini? Tidak ada ya? Kami makan siang bersama, ngobrol. Beliau senang lihat apa yang beliau berikan. Taburkan gereja ini bermanfaat. Beliau senang banget. Dan beliau saya ajak ngomong kemarin juga. Kenapa sih namanya Pak Michael dengan istri Ibu Pinkan. Kenapa sih Pak Anda kok begitu punya antusias tersendiri terhadap gereja kami. Terhadap pekerjaan Tuhan yang ada. Bahkan anak raja dan semua ini. Beliau hanya ngomong ini, aku gak tahu ya Bu Moy. Sejak saya kenal Bu Moy sekian belas tahun yang lalu. Sampai hari ini saya lihat ibu gak berubah. Saya bisa lihat itu. Dan istrinya ngomong, saya berterima kasih ibu. Karena suami saya dibimbing ibu selama ini dalam bisnis. Karena kadang proyek-proyek baik proyek kecil maupun proyek besar. Beliau minta untuk didoakan. Bu Moy tolong doakan. Benar enggak apa yang saya mesti kerjakan. Ya. Tadi Egi tanya saya, Mami bagaimana Mami bisa kenal dia? Dia bukan Kristen. Tentu dia tidak duduk dengar Mami khotbah. Betul. Lewat sebuah kejadian. Dia seorang pebisnis. Satu kali dalam proyeknya nilainya puluhan miliar. Yang seharusnya itu hak dia enggak dibayar. Temannya, sahabatnya yang sekarang ada di Washington DC pernah ikut ibadah di gereja kita bersama suaminya beberapa tahun yang lalu. Singkat, kenalkan, coba minta Bu Pendeta Moy di Salatiga berdoa buat kamu. Dan itu pertemuan lewat telepon yang saya sampai gitu, oke, saya doakan Bapak. Sulit Bu, saya sudah berbagai macam cara untuk minta hak saya, enggak dikasih. Alasannya macam-macam. Oke Bapak, kita berdoa. Kita minta sama Tuhan. Lalu saya ingat, maaf ya saya pendeta Kristen, saya bukan Romo. Jadi saya berdoa menurut keyakinan saya. Enggak apa-apa Bu, saya ikut. Ya. Walaupun akhirnya saya bersyukur lewat beberapa rekan-rekan di Jakarta. Walaupun beliau sampai sekarang enggak berubah tetap di gerejanya. Tapi dia mengalami ketemu Tuhan dan mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam iman kepada Tuhan. Dia sempat sampaikan, saya layak ya Bu untuk mampir ke tempat Pak Joko Bu Moy. Anak-anak saya kemarin agak kaget yang baru-baru. Karena tubuhnya penuh tato. Ya. Mungkin beberapa anak agak sedikit, lah ini om satu semua dari tangan kakinya penuh tato. Dan bilang aku gak bisa ngerubah ini Bu. Layak enggak Bu? Gitu. Kamu gak bisa ngerubah tatomu. Yang berubah hatimu. Karena engkau ngalami Tuhan dalam hidupmu. Ya, saya sudah coba operasi ke Kanada, nggak bisa, ya, karena paten. Oke, yang penting hatimu Pak sudah berubah. Ya. Dan luar biasa, beliau berkata seperti ini. Waktu saya tanya tadi malam juga naik ke lantai 4 dari rumah anak raja. Sebelumnya minggu kemarin saya dengan Papa Jo. Saya yakin kalau saya ngomong ini tidak ada maksud apapun. Tapi saya mau ngomong Tuhanmu dan Tuhanku itu Tuhan yang besar dan hebat. Allahnya mami papi, Allahmu juga. Katakan amin. Anda tahu kan
pembangunan rumah anak raja sejak Maret kemarin berhenti. Dan saya tidak malu untuk ngomong, kenapa berhenti? Finansial, keuangan. Oke. Tidak terasa loh, 3 tahun, jalan 3 tahun membangun, kosnya sekian miliar yang sudah keluar. Oke. Saya bilang, saya nggak mau stres, jadi berhenti. Saya ngomong dengan kontraktor, ngomong dengan mandor, dan semua tukang kita berhenti dulu. Sampai beliau pulang dari doa dan ngomong yang Bapak Gembala sampaikan, visi 555. Dan sebenarnya sejak November kemarin, tahun lalu waktu kami tim penggembalaan dan staf, pemimpin-pemimpin di gereja ini meeting tahunan. Sudah ngerti, Bapak Gembala sudah ngomong. Dan saya sudah nangkap, digelitik Tuhan. Mulai visi itu enggak sekedar visi. Visi itu Tuhan beri pasti akan. Kalau Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang memberikannya, pasti itu akan terwujud di tengah kita. Lalu saya bilang sama Tuhan gini, Bapak engkau tahu saya. Aku enggak bisa loh, aku tahu kemampuanku. Enggak lagi seperti waktu aku muda. Karena itu aku minta sama engkau, kalau visi 555 gereja dan dimulai, Bapak Gembala katakan, oke, mulai dari tanah 5 hektar itu. Saya bilang, Bapak itu pekerjaanmu, selesaikan pekerjaanmu. Biar saya bisa bantu fokus di gereja ini untuk mewujudkan visi yang engkau berikan lewat kepada Bapak Gembala kami. Saya nggak tahu, tapi apa yang saya pikirkan mempengaruhi apa yang saya percayai. Apa yang saya percayai mempengaruhi apa yang saya katakan. Apa yang saya katakan mempengaruhi tindakan saya. Dan tindakan saya mempengaruhi masa depan di depan sana. Yang digelitik oleh Tuhan satu, pikirkan pembangunan selesai. Pembangunan rumah anak raja selesai. Saya bilang saya nggak punya duit Tuhan. Tapi di sini selesai. Saya ngomong dengan anak-anak raja. Saya punya target Oktober akhir atau November. Reuni akbar anak raja. 31 tahun anak raja. Ratusan anak-anak yang pernah bersama dengan kita. Reuni, belum pernah ada reuni. Makanya bilang reuni akbar, itu yang didorong Roh Kudus, hikmat yang Tuhan berikan. Dan singkat saya bilang, harus selesai dulu Tuhan, kalau Tuhan berikan itu. Kami perjalanan ke Semarang, saya ngobrol dengan Papa Jo sambil nyetir. Lalu, yuk. Di pikiran ini pembangunan selesai. Enggak tahu caranya Tuhan gimana. Saya ngomong kepada papi, telepon mandore. Terjadi pembicaraan di situ. Pak, pertengahan September ini kita akan mulai lagi nyelesai. Uangnya ada? Belum. Tapi enggak tahu. Apa yang aku pikirkan mempengaruhi apa yang aku katakan. Perkataan iman. Mulai. Saudara, hari itu juga kami ada pertemuan bersama dengan semua tim marketplace. Untuk pergerakan ke depan. Di kamar, saya sampai peluk Papa Jo. Anak saya Sarah. Anak kami Sarah paling kecil agak jengkel dia. Ya. Karena lihat papi maminya pelukan. Lalu seneng banget. Oke. Hanya berjarak berapa jam ya Papi Jo? Enggak sampai 5 jam ya itu ya. Tiba-tiba saya terima telepon. Papi Jo yang ditelepon. Tapi Papi Jo enggak pernah mau terima teleponnya.
Lalu saya yang terima telepon, orang itu enggak tahu, mungkin suara saya didengar suara Papa Jo, suara orang laki di telepon. Oke. Lalu berkata, ini Bu, ini Pak, begini. Seolah-olah saya Papa Jo. Saya bilang, iya, oke gini. Deal ya, deal. Dan sore itu, deal. Saya peluk Papa Jo. Saya tahu ini setapak awan yang Tuhan akan kerjakan penyelesaiannya. Buat pembangunan rumah anak raja. Udah, belum ada di tangan. Tapi apa yang aku pikirkan mempengaruhi apa yang aku percayai. Apa yang aku percaya mempengaruhi apa yang aku katakan. Apa yang aku katakan mempengaruhi tindakanku. Dari mana? Rema. Apa yang didapat dari Tuhan. Jangan lakukan kalau Anda nggak dapat rema. Tapi Anda membangun relasi dengan Tuhan. Tuhan bisa tuntun Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Allahku bisa menuntun Anda dan saya. Untuk menuntun apa yang mesti kita kerjakan di depan. Kemarin sore naik ke lantai 4. Wow, saya baru tahu kalau begini. Benaya ada di sini? Nggak ada Benaya? Oke. Benaya mendampingi saya dengan tamu kita. Tiba-tiba dia ngomong, Bu Moy, ini. Iya Pak, ya kami ngalami masuk ruang studio. Wah ini kebocoran ini kan. Iya Pak, karena memang di atas belum tertutup. Naik ke atas, ini mesti ditutup. Iya Pak, sabar. Saya sih pengennya cepat nutup. Tapi kan juga butuh dikelola finansialnya. Saya kaget loh saudara. Bu Moy hitung dah. Hitung semuanya. Termasuk tangganya. Pak mau naik ke lantai menara 2. Enggak berani. Itu tangganya kayak begitu. Enggak berani saya. Oke. Bu hitung itu juga tangganya ya Bu. Ya Pak. Sudah pernah sih dihitung. Berapa tahun lalu? Ya sekian tahun lalu. Jangan. Dihitung lagi. Hitungan sekarang. Dan di lantai 4 kemarin Benaya dengar ini. Kasih setelah RAB-nya ada. Kasih ke saya. Saya yang nutup itu semuanya. Mari beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jangan ngomong, Mami kan punya relasi, makanya relasinya banyak jadi bisa itu. Kalau Tuhan nutup relasi, walaupun punya relasi kongsi atau teman, teman dekat. Nek Tuhan nutup. Ngerti ya saudara? Gak akan bisa. Tapi nek Tuhan mulai ngomong. Karena Anda dan saya mau ngalami perubahan. Tuhan bisa pakai 1001 macam cara untuk menyatakan kemuliaannya kepada kita. Amin. Maka itu meneguhkan saya. Berarti benar pertengahan ini mulai membangun kembali sampai selesai. Apa yang aku pikirkan. Ayo ikuti perkataan saya. Kita kutip apa yang Papa Jo sampaikan. Apa yang aku pikirkan akan mempengaruhi apa yang aku percayai. Apa yang aku percayai akan mempengaruhi apa yang kukatakan. Apa yang kukatakan. Nah, yuk yang mau omong apa dari mulut kita masing-masing. Nek negatif, nek ragu-ragu, nek pesimis, gak mungkin, gak bisa dan lain sebagainya. Akan mempengaruhi apa yang aku lakukan. Tindakanku akan menentukan masa depanku. Yuk sekarang ikuti saya dengan gerakannya.
Apa yang aku pikirkan akan menentukan masa depanku. Ya. Sebentar kita akan masuk perjamuan kudus. Sekali lagi saya tidak melanjutkan khotbah saya. Bagian kedua. Karena saya menikmati apa yang Roh Kudus suruh tadi pagi. Roh Kudus juga mau bergerak di tengah kita. Hari ini, sore ini. Ya. Yuk pegangi kepalanya masing-masing. Karena di sini kan pikiran ya Bapak Ibu ya. Betul ya? Nah, sekarang apa sing mbok pikir nih? Aku lara, aku lemah, aku nggak bisa. Ya, saya harus ngomong. Kalau pilihan Anda, pikiran Anda mbok isi seperti itu terus, ya nanti perkataanmu akan mempengaruhinya, dipengaruhi. Dan mempengaruhi apa? Imanmu. Tapi kalau kita berkata, yuk pegangi pikiran kita ini, otak kita. Kita berkati yuk, aku sehat, aku bahagia, aku berubah. Maka apa yang kita pikirkan yang barusan kita katakan, kita percayai, itu juga yang akan terjadi buat hidup kita.